Baik, eh, Bapak harapkan bisa ya, nanti bisa yang belum bisa menyusul terkait dengan hadir di Zoom ini, karena berbeda berbeda dengan apabila menyimak rekaman. Jadi di sini menghiburnya contoh misalkan dalam bentuk novel ataupun dalam bentuk film. Nah, itu kan hal-hal yang bersifat imajinatif, tetapi tentu sifatnya juga ringan. Ringan di sini, jadi ketika di kondisi tertentu mungkin cukup dibaca atau disimak 3 menit atau 5 menit, sajiannya bisa menghibur kita begitu. Nah, itulah yang dinamakan naratif teks. Durasinya sebentar, kita alokasikan waktunya, bentuknya imajinatif, tetapi dibuat dalam animasi tertentu, misalkan dalam bentuk visual, itu bentuk film, ataupun ketika kita baca, kita bisa membayangkan apa yang kita baca. Nah, yang kita baca yang tentunya dilebih-lebihkan di sana, di teksnya. Maka adapun jenisnya, selain yang tadi, contoh-contoh yang sudah kita temui sehari-hari, ada yang ceritanya jenisnya dongeng, ataupun cerita rakyat, kemudian mitos, selanjutnya fable, ataupun legenda. Nah, jadi apabila kita pisahkan, berikut pengertiannya ataupun gambaran umumnya. Mitos itu berupa cerita yang sifatnya sejarah yang disampaikan secara lisan, ataupun budaya yang dibagikan secara lisan. Yang kita akan bahas salah satunya sebetulnya naratif mungkin sudah di SMP, tetapi yang kita akan bahas lebih rinci yaitu yang legend ataupun legenda. Legenda ini sebetulnya bersifat ataupun mempunyai karakteristik cerita berkaitan dengan orang ataupun leluhur sebelumnya di zaman dahulu, tetapi dilebih-lebihkan. Jadi tempatnya bisa di salah satu tempat di Indonesia misalkan, tetapi dilebih-lebihkan begitu. Jadi ada benda, tempat, ataupun orang-orang, tetapi konteksnya betul-betul mirip dengan apa yang ada di Indonesia, tetapi dilebih-lebihkan. Selanjutnya, fairy tales untuk anak-anak, biasanya melibatkan magis. Kemudian fables. Fables itu cerita yang ada moral, melibatkan moral. Kemudian juga tokoh-tokoh yang terlibat biasanya binatang. Binatang yang dapat berbicara. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa membedakan jenis-jenis teks yang ada di khususnya dalam hal ini teks naratif atau naratif teks. Naratif berarti narasi. Nah, tentunya di dalam narasi, kalau kita bisa menarasikan cerita, maka alokasi waktu kita pun lebih singkat dibandingkan dengan apa yang sudah kita alokasikan di awal. Misalkan alokasi waktu untuk menonton film itu 2 jam misalkan. Tetapi kan kalau kita bisa menarasikan ceritanya untuk mengkomunikasikan cerita tersebut ke orang lain, waktunya tidak akan 2 jam untuk menceritakannya. Hanya misalkan sinopsisnya saja atau rangkumannya saja. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita bisa menceritakan, menarasikan dalam waktu singkat. Bahkan narasinya pun menarik begitu. Itulah keterampilan yang diharapkan setelah pembelajaran naratif ini. Selanjutnya, ya ini untuk penguatan saja. Tadi sudah Bapak kira sudah dibahas yang ini ya, untuk yang folktale turun temurun ya.
Fairy tale, dongeng. Untuk yang folktale, cerita rakyat, merupakan tradisi. Maka seperti yang kita tahu, tentu setiap teks memiliki tujuan masing-masing. Untuk deskriptif harus bisa mendeskripsikan secara rinci sehingga pembaca bisa mendapatkan gambaran terkait tempat wisata sejarah. Ataupun recount, kita bisa mendapat gambaran umum terkait dengan pengalaman si penulis. Nah, untuk naratif teks, tentu kita seharusnya terhibur apabila kita membaca atau menyimak cerita yang bersifat imajinatif. Jadi, tentu tujuannya untuk menghibur pembaca dari sebuah cerita tersebut, sebuah narasi. Maka adapun strukturnya, jadi bicara tentang teks yang tadi disampaikan di awal, baik itu advertisement ataupun announcement ataupun recount, dan tentunya naratif, pasti memiliki struktur sendiri, struktur khusus, sehingga kita bisa mengenal, oh ini deskriptif, oh ini recount. Nah, yang ini karakteristiknya memiliki orientation, complication, resolution, ataupun reorientation. Baik itu orientation itu bagaimana kita mengidentifikasi atau menganalisis pengantar untuk mengenalkan tokoh-tokoh, setting waktu, tempat. Adapun complication seperti kata yang kita simak kali ini, complication itu menggambarkan sesuatu yang rumit, complicated kata sifatnya, complication kata bedanya complicated, rumit. Nah, rumitnya dalam hal apa? Rumit di sini dalam artian ada konflik. Jadi apabila kita menyimak suatu teks naratif, tidak seru, tidak ada hype tersendiri, tidak ada suasana tersendiri kalau tidak ada konfliknya. Nah, jadi kalau lempeng saja langsung happy ending, tidak menyenangkan, tidak terhibur pembacanya. Jadi kalau tidak ada struktur ini, maka pembaca tidak akan terhibur. Kemudian resolution merupakan dari katanya ini kita bisa simpulkan bahwa resolution itu merupakan hanya ada dua pilihan, bisa happy ending, bisa sad ending, bisa menyenangkan penyelesaian ceritanya atau akhir ceritanya, ataupun bisa pula menyedihkan, ataupun bisa juga tragis. Selanjutnya reorientation itu opsional. Maknanya opsional itu kita bisa mencantumkannya atau tidak. Penulis bisa mencantumkannya atau tidak. Baik, sebentar Bapak cek dulu Bapak menggunakan audio yang mana. Oh, Bapak menggunakan dari headset ya. Maaf apabila tadi terlalu keras. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi dengan menggunakan webcam-nya. Cek. Baik. Apabila tidak terdengar nanti boleh ya sampaikan. Tadi dari awal Bapak menggunakan yang dari headset. Mohon maaf apabila terlalu keras penyampaiannya ataupun pengaturan volumenya begitu ya. Selanjutnya, nah di sini orientation, betul ya, tadi sudah disampaikan di awal berkaitan dengan paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Ada scene-nya, pengaturan scene-nya, kapan, dan juga di mana story happen, ataupun mengenalkan karakter-karakter yang terlibat di sana. Tempat, waktu, cerita, pengenal tokoh, siapa saja yang ada, siapa dan apa. Complication, permasalahan yang muncul atau mulai terjadi, berkembang, dimulai dari pengenalan masalahnya hingga krisis atau klimaksnya. Selanjutnya, resolution, nah hanya ada dua pilihan, happy atau bad ending. Di orientation ini sekaligus penguatan, pesan moral yang bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak.
ciri kebahasaan tentu kita harus kaitkan dengan apa yang kita pelajari. Tentu sebetulnya kan kita sudah mempunyai bekal sebelum ke kelas, dan tentunya kita sudah mempelajari past tense nih. Silahkan Ananda bisa cek LMS kalau ingin menyimak kembali, ingin mempelajari lebih lanjut apa yang sudah, atau mereview ya. Kan kalau kita sudah mengalokasikan waktu untuk belajar, mereviewnya lebih singkat. Relatif waktunya untuk mereviewnya sebetulnya. Dan relatif lebih singkat. Bisa ada di LMS hasil tugas Ananda, insya Allah. Nah, di sini menggunakan past tense itu yang live. Nah, live ini kan kata kerja kedua. Dalam bentuk verbal. Dalam bentuk verbal itu baik tadi Ernst ya. Dalam bentuk verbal itu kata kerja kedua yang melibatkan kegiatan. Di sini kegiatannya tinggal. Kemudian untuk yang nominal, he was a poor farmer. Nah, was ini kan bukan merupakan kata kerja, hanya mengaitkan antara subjek dan juga profesinya. Siapa dan apa profesinya. Siapa dan apa profesinya dikaitkan menggunakan was. Tidak ada kata kerja. A poor farmer. Profesinya kan sebagai petani yang di dalam hal ini kan cerita dilebih-lebihkan, di sini ceritanya miskin katanya. Nah, supaya tergambar dengan jelas maksudnya ya, bukan untuk apa-apa, tetapi cerita dilebih-lebihkan. Kemudian action verb hanya sifatnya menghibur saja. Action verb kata kerja aktif. When, walk. Nah, di sini lebih jelas lagi. Sang, slept, drove. Jadi harus ada selain was atau were, harus ada ini juga kata kerja aktif. Time connector atau conjunction, ada kata hubung. Seperti then, soon, before, after, as soon as. Selanjutnya, sesegera mungkin. Jadi ada urutan waktu. Meskipun itu naratif, tapi urutan waktunya signifikan. Jadi kan keterampilannya bisa menarasikan. Nah, di sini harus ada urutan waktunya. Baik itu selanjutnya, sebelumnya, dan sebagainya. Ada juga direct speech. Direct speech itu ucapan langsung. You should go now. Sebetulnya kan direct speech ini menggunakan present. Jadi tidak ada kata kerja kedua, ataupun tidak ada was atau were, hanya untuk direct speech saja. Supaya seolah-olah kita berada di setting waktu yang ada di cerita naratif. Jadi pembaca bisa terbawa langsung di suasana yang ada. Ataupun indirect speech, bisa saja seperti ini. The old woman say she didn't find the ring. Mengatakan bahwa bisa ada that di tengah-tengah. Kata sifat pun untuk menggambarkan karakteristik tokohnya. Ada cantik, ataupun tua, muda, dan lain-lain. Ataupun kata keterangan yang menunjukkan cara. Di sini ada happily, dengan senang, carelessly, dengan tidak hati-hati. Carefully, kebalikannya dengan hati-hati. Baik, sambil Ananda tentunya tidak terlihat ya, sebentar. Masih 15 orang, tetapi tidak apa-apa, kita maksimalkan saja. Nanti boleh dihubungi ya yang masih belum bergabung. Dan juga tugasnya nanti boleh saling bantu. Kepada yang belum, boleh saling bantu. Kita maksimalkan yang 15, tentunya 15 nanti, mudah-mudahan bisa maksimal nih dengan apa yang kita sama-sama pelajari. Nah, di sini mungkin sebagian sudah tidak asing, ataupun sebagian baru mengenal dengan simbol yang ada di layar masing-masing ya, baik itu di layar HP ataupun di layar mobile phone, di layar komputernya ataupun laptopnya. Jadi kita sebetulnya sama-sama meyakini bahwa bahasa merupakan alat yang
atau media yang powerful, media yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan untuk mengkomunikasikan berbagai konteks, baik itu yang bersifat fakta ataupun yang kita sekarang coba, yaitu menarasikan, dan tentunya menarasikan pun pengucapannya harus tepat, harus akurat. Maka simbol-simbol ini bisa membantu. Simbol-simbol yang diperoleh dari kamus, pelafalan yang diperoleh dari kamus bisa membantu. Contoh, ini per kalimat ya. Jadi kalau ketemu titik, maka itu akhir kalimatnya. Nah, di sini ini per kalimat, kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi di paragraf ini ada 5 kalimat kurang lebih. Kita mulai di kalimat pertama. In a small village, a girl lived with her mother. A girl lived with her mother. Nah, in a small village, a girl lived with her mother. Itu kalimat pertama. Ini sangat membantu. Pelafalan dari kamus ini sangat membantu. Kemudian, the girl was very beautiful. The girl was very beautiful. Jadi di desa yang kecil, yang relatif kecil, perempuan, seorang wanita, begitu ya, wanita tinggal dengan ibunya. Kemudian karakternya cantik, physical feature-nya wanita ini cantik digambarkannya. Kemudian every day she put make up and wore her best clothes. Di sini ada apostrof itu penekarannya. Every day she put make up and wore her best clothes. Dia menggunakan make up dan juga mengenakan pakaian terbaiknya setiap harinya. Bisa tergambar mungkin ya karakteristiknya seperti apa anak perempuan ini yang tinggal dengan ibunya. Kemudian she didn't like to help mother work in a field. Dia tidak suka membantu ibunya di ini ya, dalam artian mungkin di lapangan tertentu, bisa di sawah dan sebagainya. The girl was very lazy. Dan anaknya ini sangat malas. Jadi sudah lengkap. Karakternya mungkin sudah ada gambaran umum. Anaknya ini fisiknya rupawan. Kemudian sering menggunakan make up dan mengenakan pakaian terbaik setiap harinya. Kontras dengan fisiknya yang sempurna dan penampilan yang selalu ingin sempurna, tetapi tidak dalam hikmatnya. Dia tidak hikmat ke orang tuanya, tidak ingin membantu, tidak menyukai, cenderung ignoran ya, tidak mau membantu orang tuanya. Dan the girl was very lazy, malas. Kemudian one day the mother asked the girl to accompany her to go to the market to buy some food. Suatu hari ibunya meminta anaknya menemani ke pasar untuk membeli makanan. At first the girl refused. Awalnya the girl ini menolak, but the mother persuaded her by saying they were going to buy new clothes. Nah, ibunya tentu kan sudah sehari-hari dengan anaknya, jadi tahu sifatnya seperti apa. Maka diajaklah untuk membeli baju baru. Kita akan membeli baju baru. Maka the girl finally agreed, sesuai ya dengan paragraf pertama, setuju, but she asked her mother to walk behind her. Kemudian tetapi anaknya meminta ibunya berjalan di belakangnya. Nah, karena cerita naratif ini tidak menghibur katanya kalau tidak ada konflik, maka di sini sudah mulai nih konfliknya. She didn't want to walk side by side with her mother. Jadi tidak ingin berjalan beriringan dengan ibunya. Although her mother was very sad, meskipun ibunya sedih,
tetapi dia setuju untuk berjalan di belakang anaknya. Tentunya tidak lazim kalau misalkan kita ataupun orang tua dan anak berjalan tidak beriringan begitu ya, ada yang di depan, ada yang di belakang. On the way to the market, everybody admired the girl's beauty. Tentunya di perjalanan setiap orang memuji kecantikan, nah dilebih-lebihkan, kembali dilebih-lebihkan di sini. Sesuai dengan karakteristik naratif. Memuji, setiap orang di pasar katanya memuji kecantikan anaknya, anak ini. They were also curious. Behind the beautiful girl, there was an old woman with a simple dress. Di belakang anak cantik ini, ada seorang wanita yang usianya relatif sudah senior, menggunakan pakaian yang sederhana. The girl and her mother look very different. Wanita ini dan ibunya terlihat very different. Terlihat sama sekali berbeda, kontras. Nah, ini menggunakan direct speech. Hello, pretty lady, who was the woman behind you? Asked them. Jadi, wanita yang anggun, siapa sih sebetulnya perempuan yang berada di belakangmu? She was my servant, answers the girl. Dia merupakan pelayan saya. Pakai direct speech ya. Ini Bapak hanya menyampaikan ini tidak lain untuk memperlihatkan direct speech yang ada. Nah, the mother was very sad. Kalimat biasa pakai kata kerja kedua. Hello beauty. Kembali orang tua dan anak ini bertemu orang lain. Who is the woman behind you? Again, the girl answered that her mother was her servant. Masih menjawab bahwa ibunya merupakan pelayannya. Maka setelah berulang-ulang ketemu dengan orang lain yang berpapasan, dan tentunya jawabannya masih sama, at last the mother couldn't hold the pain anymore. She prayed to God to punish her daughter. God answered her prayer. Slowly the girl's leg turned into stone. The process continued to the upper part of the girl's body. The girl was very panicky. Nah, di sini karena tidak tahan, akhirnya ibunya mendoakan berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya. Dan tentunya Tuhan menjawab doa ibunya sehingga perlahan-lahan anaknya ini dari kakinya berubah menjadi batu dari bagian tubuh yang dari kaki ya, kemudian sampai bagian atas sehingga belum sampai kepala. The girl was very panicky. Masih ada waktu untuk meminta maaf, menangis, tetapi terlambat sampai keseluruhan tubuhnya became a big stone. Until now, people still can see tears falling down the stone. People then call it the crying stone, or in Indonesian that means batu menangis. Jadi ada benda tertentu ya di tempat tertentu katanya crying stone di Indonesia, yang means batu menangis. Sebetulnya dilebih-lebihkan saja. Apa yang ada, kekayaan apa yang ada di Indonesia dilebih-lebihkan dalam bentuk legenda supaya pembacanya atau pendengarnya terhibur. Jadi ini kurang lebih yang tadi ya, yang di awal. Ada yang di tengah-tengah penempatannya, simbolnya, ataupun ada yang di awal dan di akhir. Nah, ini yang di awal dan di akhir. Ada yang di tengah-tengah pun, television dan sebagainya, bisa dipelajari lebih lanjut setelah pembelajaran ini. Ada yang vowel, ada yang konsonan. Maka selanjutnya yang kita akan coba lakukan, Bapak coba kirimkan dulu ini ya, linknya. Nanti disesuaikan dengan nomor absen Ananda. Bapak sudah mengirim di awal, namun mungkin baru ada ya beberapa yang bergabung ya. Ada sebagian yang bergabung pada saat pengiriman belum bergabung.
Nah, Bapak akan coba kirimkan ulang. Baik. Di sini seperti yang tadi ya, Bapak coba buka teksnya. Kurang lebih ada 18 menit lagi, mudah-mudahan bisa tercover. Sebentar, terkait dengan tugasnya. Jadi, Ananda diharapkan, misal yang Bapak ambil, yaitu Malin Kundang misalkan ya. Nanti disesuaikan saja. Paragraf pertama, jadi diharapkan setelah pembelajaran ini Anda bisa menganalisis yang pertama strukturnya. Jadi kan di naratif teks ini ada struktur yang harus kita analisis. Misal yang paragraf pertama biasanya orientation. Orientation melibatkan apa saja? Tentunya melibatkan setting waktu. Time. Time-nya apa? Di sini ada a long time ago. Kemudian characters ada siapa saja? Di sini ada old widow. Ada juga Malin Kundang. Kemudian place. Di sini a hut. A hut in the village near the sea. Mereka keadaannya bagaimana? State bisa karena tidak ada fisik kondisi fisik, kondisi yang digambarkan di sana seperti apa? Kalau di sini they were very poor. Nah, jadi kan sebetulnya apabila kita sudah membaca teksnya bisa lebih singkat dalam menganalisisnya, begitu. Memang yang langkah awal mungkin alokasi waktu yang paling lama begitu untuk membaca teksnya, tetapi kalau kita sudah selesai, misalkan kita coba bagi di paragraf pertama nih. Nah, paragraf pertama kita bisa mengambil kesimpulan orientation-nya ada waktu, ada karakter, ada tempat, dan juga state. Kondisi, state itu kondisi. Kondisi itu bisa fisik, kondisi fisik, sifat, gambaran kondisi fisik, kurang lebih ya. State itu gambaran kondisi fisik. Kondisi fisik ataupun sifat. Gambaran kondisi, baik itu fisik ataupun sifatnya. Kemudian, tentu setelah paragraf pertama biasanya sudah mulai nih ke complication. Baik, sudah mulai ke complication. Jadi setelah yang orientation, yang Bapak harapkan di sini bisa semuanya menyelesaikan yang orientation kurang lebih 16 orang. Kemudian yang orientation maksudnya sudah selesai dari time sampai state ya bisa selesai. Kemudian tebalkan kata kerja keduanya karena kita juga harus menganalisa unsur kebahasaan yang ada. Kebahasaan yang ada itu tadi kata kerja kedua salah satunya.
Nah, di sini kan karakteristiknya pakai kata kerja kedua itu pakai id, di id ataupun yang tidak beraturan tetapi bentuknya kedua. Ataupun yang nominal seperti ini langsung ke sifat, mengaitkan antara subjek dan gambaran kondisinya. Gambaran kondisinya miskin katanya di sana. Nah, jadi diharapannya di sisa waktu ini yang orientation bisa selesai supaya bisa mendapatkan gambaran struktur yang ada. Selanjutnya yang complication. Yang complication, kalau misalkan tebal ya, ini kan direct speech tebal nih. Sudah mulai ke konflik. Nah, kita coba sedikit-sedikit saja, tetapi bukti kita sudah menganalisis terlihat ya. Kita menganalisis kata kerjanya. Nah, ini kan past perfect, had left. Tentunya kalau kita sudah menganalisis kata kerjanya, diharapkan juga kita bisa menarasikan dalam bentuk yang lebih pendek, relatif lebih singkat. Di sini, Malin Kundang thought if I stay here, I won't have a better life. Nah, jadi kita coba simpulkan bahwa di konflik ini Malin Kundang stated that he wouldn't have a better life, supaya tidak terhalang dipindahkan karena yang orientation sudah a better life if he stayed in the village longer. Jadi dulu kan belum populer merantau mungkin di setting waktu tersebut, maka ibunya sedih, katanya ibunya sedih. Konfliknya, her mother was sad, meskipun sad tetapi tetap setuju, he agreed. He agreed with Malin Kundang. Itu yang paragraf kedua ya. Kedua, ini paragraf ketiga yang ibunya sedih. Kemudian yang keempat, setelah meninggalkan ibunya, tapi tidak ada kabar, belum ada kabar sama sekali. Jadi yang bisa di-highlight, no news from Malin Kundang. Jadi sudah meninggalkan, tetapi tidak ada kabar. Nah, jadi kurang lebih demikian ya. Jadi diharapkan Ananda bisa mengidentifikasi kata kerja kedua, mengidentifikasi struktur teksnya bahwa yang ini complication, dan juga bisa menarasikan ke bentuk yang lebih singkat. Yang penting Ananda tahu informasi apa yang ada di setiap paragrafnya atau di setiap strukturnya, baik itu orientation ataupun complication. Jadi kurang lebih dua saja ya, orientation dan complication yang awal. Nah, sekarang Ananda silahkan akses teks yang ada, yang sudah dikirimkan di sini, di Zoom-nya. Dan sesuai nomor absen, Ananda input di Padlet-nya ya. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan sambil Ananda mengakses Padlet dan juga teks yang ada sesuai dengan nomor absen. Nomor daftar hadir, nomor presensi.
Tadi hampir lupa ya, jangan lupa nama dan kelas seperti biasa di input demi tentunya supaya tidak tertukar antara teman sekelasnya ataupun teman yang berbeda kelasnya. Jadi 10-3. Nama dan kelas, kemudian silakan Anda analisis struktur teks, kemudian kata kerja kedua. Struktur teks, kata kerja kedua, dan informasi rangkuman dari paragrafnya. Alhamdulillah sudah ada yang mengakses, silakan ya. Silakan Ananda yang lainnya juga bisa mengakses Speder. Terima kasih. Kita sekarang langsung ke praktek ya. Bapak mungkin stop sharing dulu ya, karena tentu Ananda memerlukan nomor presensinya, jadi insya Allah akan dibagikan ke Zoom ya.
Ya, kalau sudah pegang nomor absennya, berarti cerita teksnya yang ini ya, yang Bapak bagikan. Teksnya yang Bapak bagikan di sini, yang ada di chat Zoom. Kalau sudah pegang nomor absennya, tinggal yang ada di chat Zoom. Karena memang legenda rakyat itu terbatas teksnya. Legenda rakyat khususnya di Indonesia terbatas, jadi Bapak memang sengaja sediakan terkait dengan teks-teksnya. Dan di sana juga di dokumen tersebut sudah ada nomor absennya, student number-nya sudah ada, jadi tinggal Ananda input saja ke Padlet. Ya, nanti kalau sudah ada yang berhasil, mungkin kita bisa mengakhiri sesi pembelajarannya. Dokumennya ada di kolom chat Zoom, yang naratif teks legenda rakyat. Baik, karena sudah 9.40, mungkin Bapak nanti mengecek saja ya, nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi. Bapak harapkan link-nya disimpan, link yang ini, sehingga nanti Ananda bisa melanjutkan kembali pada saat ada waktu luang begitu ya, untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk kesimpulan, silakan Ananda Rizal apabila memungkinkan untuk menyalakan audionya. Ananda Rizal ada? Ataupun ini suara Bapak. Ananda Fuad Akil. Sebentar ya, karena tidak ada jawaban. Coba dicek dulu yang masih hadir. Silakan jempolnya. Silakan acukan jempolnya, khususnya. Nah, good. Ananda Raisan, Brunei Taba. Silakan yang lainnya. Tidak apa-apa. Yang penting kita akan mengakhiri pembelajaran. Silakan Ananda. Yang penting konfirmasi kehadiran terlebih dahulu saja. Good. Baik. Terima kasih. Bapak kira Ananda tentunya sudah menyimak. Nanti Bapak paling menindaklanjutinya ketika terkait dengan apa yang ditindaklanjuti, terkait dengan link Padlet-nya sudah dilengkapi atau belum ya. Nanti mungkin Bapak ada komunikasi lebih lanjut dengan Ananda semua terkait dengan kelengkapan tugasnya. Baik, kita sudah ada di akhir pembelajaran, sudah 9.45. Mungkin persiapan untuk pembelajaran kedua ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Bapak izin live ya.